Halo teman-teman, selamat datang di podcast hari ini. Saya Ari, dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial untuk masa depan bangsa kita, pendidikan Indonesia. Tahukah Anda, ada sebuah fakta mengejutkan. Indonesia memiliki lebih dari 50 juta siswa dari SD hingga SMA, tapi kita masih berada di peringkat 67 dari 81 negara dalam survei PISA untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains. Pertanyaannya, kenapa negara dengan populasi muda terbesar keempat di dunia ini masih tertinggal dalam kualitas pendidikan? Hari ini, kita akan membedah 5 tantangan besar yang akan dihadapi dunia pendidikan Indonesia ke depannya. Dan yang lebih penting, kita akan bicara tentang apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Mari kita mulai. Dan untuk membahas ini, saya kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah praktisi pendidikan dengan background praktisi pemerhati pendidikan nasional. Selamat datang, Bu Rina. Terima kasih, Ari. Senang sekali bisa berbagi di sini. Bu Rina, langsung saja ya. Kalau kita lihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini, sebenarnya seberapa serius tantangan yang kita hadapi? Ari, kalau saya boleh jujur, tantangannya sangat serius. Kita punya lebih dari 50 juta siswa, dari SD sampai SMA. Tapi dalam survei PISA terbaru, Indonesia masih di peringkat 67 dari 81 negara untuk kemampuan membaca, matematika, dan sains. Ini bukan sekedar angka statistik. Ini cerminan dari kondisi nyata di lapangan. Wah, itu memang mengkhawatirkan ya. Hari ini kita akan bedah 5 tantangan besar pendidikan Indonesia ke depan. Mari kita mulai. Tantangan pertama yang sering kita dengar adalah kesenjangan akses pendidikan. Bu Rina, seberapa parah kesenjangan ini? Kesenjangan ini sangat nyata, Ari. Saya akan kasih gambaran konkret. Di Jakarta atau Surabaya, ada sekolah dengan laboratorium komputer canggih, perpustakaan digital, bahkan robot untuk pembelajaran. Tapi di Papua atau NTT, masih ada anak-anak yang harus menyeberangi sungai berbahaya atau jalan kaki berjam-jam hanya untuk sampai ke sekolah yang bahkan tidak punya listrik stabil. Ini bukan hanya soal jarak ya, Bu? Betul sekali. Ini juga tentang kualitas guru. Data Kemendikbud menunjukkan distribusi guru sangat tidak merata. Kota-kota besar kebanjiran guru bersertifikasi, sementara daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, kekurangan tenaga pendidik berkualitas. Dan saya dengar pandemi COVID-19 kemarin makin memperlebar gap ini. Tepat sekali. Selama pandemi, kita lihat bagaimana pembelajaran daring memperdalam kesenjangan. Anak-anak di kota dengan internet dan gadget bisa terus belajar, sementara jutaan anak di daerah terpencil kehilangan akses pendidikan sama sekali. Ini impact-nya akan terasa bertahun-tahun ke depan. Solusinya apa, Bu? Kita butuh pendekatan inovatif, mobile learning units, kemitraan dengan sektor swasta untuk infrastruktur digital, dan yang penting, insentif yang benar-benar menarik bagi guru untuk mengajar di daerah terpencil. Bukan sekedar tunjangan nominal, tapi paket komprehensif, termasuk housing, career development, bahkan kemudahan akses pendidikan untuk anak mereka. Oke, tantangan kedua. Bu Rina, sebagai pemerhati pendidikan, pasti Ibu punya perspektif menarik tentang relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri modern? Nah, ini dia, Ari. Mari kita jujur, sistem pendidikan kita masih terlalu fokus pada hafalan. Anak-anak kita pintar mengingat rumus, tapi lemah dalam critical thinking dan problem solving. Kenapa ini jadi masalah besar? Karena World Economic Forum memprediksi bahwa pada tahun 2030, 85% pekerjaan yang akan ada belum tercipta hari ini. Bayangkan, kita sedang mempersiapkan anak-anak untuk pekerjaan yang bahkan kita tidak tahu bentuknya. Wow, itu mind-blowing. Jadi apa yang seharusnya kita ajarkan? Industry 4.0 membutuhkan yang namanya 4C skills: critical thinking, collaboration, communication, dan creativity. Otomasi dan AI akan menggantikan pekerjaan rutin. Yang tidak bisa digantikan adalah kemampuan manusia untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan berinovasi. Bagaimana dengan kurikulum merdeka yang sekarang digalakan pemerintah? Kurikulum merdeka sebenarnya langkah yang bagus. Memberi keleluasaan guru untuk berkreasi, fokus pada kompetensi bukan sekedar materi. Tapi implementasinya masih penuh tantangan. Banyak guru yang belum siap secara mindset. Banyak sekolah yang belum paham esensinya. Transformasi seperti ini butuh waktu,
Sayangnya kita tidak punya banyak waktu. Speaking of guru, ini tantangan ketiga kita ya, Bu. Kualitas dan kesejahteraan guru. Sebenarnya, bagaimana kondisi guru kita saat ini? Ada pepatah yang mengatakan, kehebatan suatu bangsa diukur dari bagaimana mereka memperlakukan gurunya. Dan kalau kita jujur, Indonesia masih punya pekerjaan rumah besar di sini. Tapi kan sekarang sudah ada tunjangan profesi, sertifikasi guru. Betul, itu langkah maju. Tapi apakah cukup, Ari? Masih banyak guru honorer yang gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Bagaimana kita mengharapkan mereka memberikan pendidikan berkualitas kalau mereka sendiri stres memikirkan ekonomi? Ini seperti meminta seseorang berlari maraton dengan perut kosong. Analogi yang pas. Tapi kesejahteraan bukan cuma soal gaji kan, Bu? Absolutely. Ini juga tentang pengembangan profesional. Berapa banyak guru yang mendapat pelatihan berkelanjutan tentang metodologi pengajaran modern? Berapa banyak yang dibekali kemampuan menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Data menunjukkan bagaimana? Data menunjukkan banyak guru kita masih mengajar dengan cara yang sama seperti 20 tahun lalu. Bukan karena mereka tidak mau berubah, tapi karena sistem tidak mendukung mereka untuk berkembang. Tidak ada waktu, tidak ada akses pelatihan, tidak ada support system. Jadi, solusinya apa, Bu? Kita perlu ekosistem yang mendukung guru untuk terus belajar. Teacher training programs yang terstruktur, akses ke platform pembelajaran digital, komunitas praktik yang kuat. Dan yang tidak kalah penting, kita perlu mengubah persepsi sosial tentang profesi guru. Guru harus kembali dihormati dan dihargai sebagai arsitek masa depan bangsa, bukan profesi pilihan terakhir. Tantangan keempat, Bu Rina, literasi digital. Di era di mana anak-anak sudah pegang smartphone sebelum bisa baca, seberapa urgen ini? Sangat urgen, Ari. Dan ini paradoks yang menarik. Di satu sisi, generasi kita sekarang tech-savvy. Mereka bisa download app, main game, scrolling TikTok. Tapi apakah mereka literat secara digital? Sayangnya tidak. Bukannya kalau sudah bisa pakai gadget, berarti sudah literat digital? Nah, ini kesalahpahaman umum. Literasi digital bukan hanya soal bisa menggunakan gadget atau media sosial. Ini tentang kemampuan mengevaluasi informasi, membedakan fakta dari hoaks, menggunakan teknologi secara produktif dan bertanggung jawab. Kalau begitu, apa risikonya kalau anak-anak tidak literat digital? Risikonya besar, Ari. Mereka sangat rentan terhadap misinformasi, percaya hoaks, termakan propaganda, rentan cyberbullying, baik sebagai korban maupun pelaku. Dan yang paling berbahaya, kecanduan digital yang merusak kesehatan mental dan produktivitas mereka. Wah, serem juga ya. Terus, sekolah-sekolah kita sudah mengajarkan ini belum? Sebagian kecil sudah mulai, tapi mayoritas belum. Literasi digital masih dilihat sebagai bonus, bukan kebutuhan mendasar. Padahal ini harus jadi kemampuan lintas mata pelajaran. Bagaimana menggunakan teknologi untuk riset, kolaborasi, kreasi konten edukatif. Tantangannya apa lagi selain Awavis? Infrastruktur. Tidak semua sekolah punya akses internet memadai. Tidak semua guru familiar dengan edtech tools. Dan tidak semua orang tua paham bagaimana mendampingi anak di era digital. Jadi ini butuh pendekatan holistik, investasi infrastruktur, pelatihan guru, edukasi orang tua, dan pengembangan konten edukatif lokal yang berkualitas. Tantangan terakhir dan ini yang sering terlupakan, mental health siswa. Bu Rina, seberapa serius ini? Ini sangat serius, Ari, dan sering diabaikan. Sistem pendidikan kita masih sangat kompetitif dan berbasis hasil. UN mungkin sudah dihapus, tapi mindset bahwa nilai adalah segalanya masih sangat kuat. Dan dampaknya ke siswa apa ya? Tekanan luar biasa. Data dari berbagai survei menunjukkan peningkatan kasus anxiety dan depresi pada pelajar Indonesia. Bahkan bunuh diri pelajar karena tekanan akademik masih terjadi. Ini alarm keras yang tidak boleh kita abaikan. Astaga, ini memang urgent. Tapi kan pendidikan memang harus ada standar dan kompetisi? Betul, tapi ada bedanya antara healthy challenge dengan toxic pressure. Pendidikan bukan hanya tentang mengisi kepala anak dengan pengetahuan. Ini tentang membentuk manusia yang utuh, secara intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi apa yang perlu diubah? Kita butuh sistem pendidikan yang lebih humanis, yang menghargai keunikan setiap anak, yang tidak hanya mengejar nilai, tapi mengembangkan karakter, yang mengajarkan resilience, empati,
dan self-compassion. Praktisnya bagaimana di sekolah? Sekolah perlu sistem support yang kuat, konselor terlatih, lingkungan yang aman secara psikologis, kurikulum yang balance antara akademis dan pengembangan karakter. Dan orang tua perlu diajak dalam perjalanan ini, karena tekanan tidak hanya dari sekolah, tapi juga dari ekspektasi keluarga dan masyarakat. Bu Rina, kita sudah bahas 5 tantangan besar, kesenjangan akses, relevansi kurikulum, kualitas guru, literasi digital, dan mental health. Pertanyaan saya, dengan semua tantangan ini, apakah kita masih punya harapan? Absolutely, Ari. Saya sangat optimis. Tantangan memang besar, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi. Yang kita butuhkan adalah awareness, kolaborasi, inovasi, dan investasi. Bisa dijelaskan satu persatu? Sure. Pertama, awareness. Kita semua perlu sadar bahwa transformasi pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kedua, kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, butuh partnership dengan sektor swasta, NGO, komunitas, akademisi. Ketiga, inovasi. Jangan takut mencoba pendekatan baru. Ada banyak inovasi lokal yang brilian yang bisa kita scale up. Dan keempat, investasi. Pendidikan bukan cost center, tapi investasi untuk masa depan bangsa. Pesan terakhir untuk pendengar kita, Bu? Saya selalu percaya pada prinsip fisika. Force equals mass times acceleration. Kalau kita punya masa yang besar, yakni komitmen bersama, dan akselerasi yang tepat, yakni strategi dan eksekusi terukur, maka force of change yang kita hasilkan akan luar biasa. Pendidikan Indonesia bisa maju, anak-anak kita bisa bersaing di panggung global. Kita hanya perlu berani bermimpi, dan lebih berani lagi untuk mewujudkannya. By God's grace, kita pasti bisa. Terima kasih banyak Bu Rina untuk insight yang sangat berharga hari ini. Dan untuk pendengar setia kami, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe, kasih rating, dan share podcast ini kalau menurut kalian bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pendidikan. Terima kasih, Ari. Tuhan memberkati.